Hi, good evening, good smart people and creative centuries. Welcome back to my channel again bersama gue Ling di Kopi dan Jangan. Ini udah malam banget, udah jam 9 lewat sih di Jerman. Sekarang udah masuk musim fall, jadi udah musim gugur. Dingin banget. Tapi di rumahku semua heatersnya on. Tapi aku tetap pakai baju yang agak tebal. Nggak tahu kenapa, mungkin karena jendela di rumahku semua aku buka ya. So, besok anakku ulta yang kedua. So, anakku yang kedua ulta umurnya jadi 3. Terus dia mintanya kue apa ya? Kue dinosaur. Tapi aku nggak begitu pinter bikin yang mirip dinosaur banget atau gimana. Jadi mungkin aku pikir aku bikinnya classical German cake. So, I decided to make a russische Zupfkuchen. Apa itu? Itu sebenarnya nggak ada hubungan dengan, kalau diterjemahkan artinya the Russian pinching cake, jadi nggak ada hubungannya dengan Rusia sama sekali. Jadi kue ini sebenarnya diciptakan oleh sebuah perusahaan yang besar banget di Jerman, namanya perusahaan Dr. Oetker. Kalau kalian yang suka bikin kue atau makanan-makanan itu pasti tahu Dr. Oetker. Kalau mungkin di Indonesia nama Pondan kali ya, karena aku pernah beli. Dan Dr. Oetker ini terkenal banget. Terus dia create this cake, jadi namanya russische Zupfkuchen, jadi bukan asalnya dari Russia gitu, dan nggak ada hubungan dengan Russia. Jadi seperti itu classical cheesecake, terus di atasnya ada coklat yang kayak dicabut-cabut gitu kan. Zupfen itu artinya cabut, misalnya kamu cabut bulu mata, ini namanya Zupfen, cabut apa gitu. Tapi kalau nyabut gigi bukan Zupfen namanya. So let's get started. Aku kasih lihat dulu ingredientsnya. So ini untuk apa sih namanya, untuk crustnya kita perlu tepung terigu kira-kira 300 gram, coklat bubuk hitam, dark chocolate ini powder ya, 5 sendok makan, gulanya kira-kira 100 gram, aku nggak begitu suka banyak gula, terus 1 telur, terus 1 package of baking powder 15 gram. Nanti aku kasih sedikit garam sama sedikit cinnamon. Terus untuk fillingnya nanti aku kasih lihat ingredientsnya ya. Oh, tadi ketinggalan ini butter, kira-kira 100 berapa ya tadi ya? Ini butternya kalau nggak salah kira-kira 200 gram kita pakai. It has to be very cold. Nah, terus untuk fillingnya kita perlu melted butter kira-kira 150 gram. Terus 3 telur medium size, gula 100 gram, vanilla sugar 1 package. Ini yang paling penting ini. Ini pudding apa sih package? Kita buat pudding itu satu package. Jadi kira-kira berapa gram di situ ya? Nanti aku tulis di bawah. Terus ingredient utamanya ini Speise Quark. Quark itu cheese curd. Jadi cheese itu banyak jenisnya. Cheese curd itu dia antara cheese sama cream cheese, jadi dia lebih lebih keras sedikit daripada cream cheese, tapi fatnya lebih sedikit. Kalau American classic cheesecake mereka pakai cream cheese, kalau orang Jerman mesti pakai quark. Jadi aku pakai nanti 500 gram, aku masukin lagi ke kulkas karena nanti nggak dingin. So guys, seperti biasa muka gua nggak penting, yang penting kita bikin kue. Terus ovennya 180 derajat udah aku preheat. Ini tepung terigunya sama tepung coklatnya udah aku stiff, yang jadi tepung terigunya udah aku saring ya. Terus sekarang aku saring coklat bubuknya. Itu mesti disaring karena kalau enggak dia ada lumpsnya itu, yang apa sih, yang gelembung-gelembung itu. Nah itu nggak bagus. Nah setelah itu kita gabungin bentar. Udah gitu. Kalau kalian pengen coklat banget, mungkin buat tambah berapa sendok lagi. Aku pikir ini udah cukup ya. Aku tambah sedikit cinnamon. Aku suka banget cinnamon. Apa ya? Bubuk kayu ya. Oh, kayu manis. Terus sedikit garam. Terus gula. Terus baking powder. Kira-kira 150 gram. Aku masukin semua. Mix together biar ini tercampur dengan rata.
masukin 1 telur medium size juga, cold, jadi langsung dari kulkas. Terus udah itu digabungin jadi satu juga, biar rata. Terus sekarang kita masukin butter. Butter has to be very cold. Terus kalau ada butter cutter is the best, tapi aku nggak punya, aku pakai tangan aja. Jadi aku potong agak kecil biar aku nanti gampang. So guys, ini sebenarnya bikinnya gampang ya. Ini cuma di pasti between your fingers, your thumb and your fingers. Jadi bukan jari tengah, jari sama jempolnya beginiin aja, udah. Biar dia gabung jadi satu gitu. Habis itu nanti kita masukin ke kulkas bentar. Terus ditaruh di ini. Di cetakan. Aku pakai cetakan yang 29 cm. Jadi kalian bisa pakai yang 29 atau pakai yang 26 ya. Suka-suka kalian. Kalau 26 berarti kalian panggangnya masih agak lama dan taruh agak di bawah. Kalau enggak atasnya kebakar, terus tengahnya nggak begitu matang. Nah guys, setelah ini aku bikin dia jadi seperti ini, dough-nya dia agak keras dikit. Taruh sebentar. Kalau ini misalnya menteganya atau butternya nggak cukup, kalian boleh tambah dikit lagi atau kasih sedikit air dingin banget gitu. Terus set aside, kita bikin fillingnya sekarang. Nah guys, sekarang kita bikin fillingnya. Gila, fillingnya itu paling gampang. Semua dimasukin jadi satu, kocok rata, udah selesai. So ini cheese curd, jadi speisekvak. Kalau kalian di Indonesia kalau nggak dapet cheese curd, mungkin kalian beli cream cheese ya. Jadi cream cheese-nya itu, cheese curd-nya itu 500 gram, setengah kilo. Kenapa pakai cheese curd? Karena kalau cheesecake-nya orang Jerman itu pakai cheese curd, pakai kvak. Kalau di klasiknya American cheesecake itu pakai cream cheese. Jadi dia rasanya seperti cream cheese juga, cuma dia fatnya gila dikit banget, cuma 0.2%. So, terus aku masukin gulanya. Pokoknya semua jadi satu, campur jadi satu. Terus masukin ini buat pudingnya, puding package-nya masukin. Yang bikin puding, mantap, vanilla flavor, vanilla sugar. Pokoknya semua masukin, kocok jadi satu rata. Telurnya 3. Kalau bisa telurnya organik, dan ingat telur itu harus dicuci sebelum pakai karena bisa kena salmonella. Aku kocok ini langsung baru masukin butternya. Aku matiin dulu karena kalau nggak laut banget. So, aku boleh kocok, nanti aku matiin karena laut banget. So, dia agak kental sedikit, terus masukin butter, kocok juga yang udah mentega udah dilelehkan, melted butter. Setelah udah selesai kocok rata, set aside, kita langsung bikin kuenya. So, sekarang bikin ini paling gampang. Kira-kira 3/4 kita taruh di bawahnya. Bentar, 2/3 kita taruh di bawah. Kira-kira 1/3 kita sisain buat atasnya. Buat jadi seperti di bahasa Indonesia apa ya, kan ini namanya dicabut-cabut gitu. Jadi aku orangnya simple banget, jadi taruhnya sesuai dengan keinginan aku di bawah. Kan boleh sih roll bagus banget gitu, aku bukan, kadang suka-suka sih aku, kadang rollnya bagus, kadang enggak. Sekarang hari ini ngantuk, jadi rollnya suka-suka aku. So, aku udah selesai kira-kira seperti ini. Terus di atasnya agak sedikit juga, jadi biar
pudingnya itu enggak, ini cheese-nya itu, atau ya cheesecake lah kalau kita mau bilang, itu enggak meleleh atau gimana gitu ya. Terus kasih ditusuk-tusuk, kenapa? Biar nanti dia ada air, jadi terus matangnya merata. Nah, kita masukin adonan yang cheese curd ini, yang kelak. Nam. Aku paling suka banget makan Rusi supku. Atau kenapa? Tapi makannya nggak banyak sih, karena di sini kalau kita lihat dari ingredientsnya, barangnya banyak banget. Terus ada puding segala, puding packages, ada puding. Just shake it like this. Sudah selesai. Terus kita taruh supnya di atas. Jadi sup itu sisa dari ini ya. Kita bikin adonan suka-suka kita mau seperti apa. Terus kayak gini, aku gencet aja sekarang. Terus taruh di atas. Terus coba lihat kayak begini. Gampang banget. Terus aku roll. Mau seperti bebek, mau seperti ayam, mau seperti apa aja boleh. Mau cantik-cantik juga boleh. Dulu pernah dibikin temanku, gila rasanya enak banget. Kok kayaknya ini susah banget bikinnya, ternyata nggak, gampang banget. Segala terserah kalian ya, kalian mau supnya seperti apa ya. Kan ini kan kue yang kalian makan, masa aku yang rewel. Nah, bentuknya seperti ini. Ini belum dipanggang ya. Jadi aku masukin ke oven yang udah aku preheat 180 derajat. Aku taruh yang paling bawah biar dia atasnya nggak get burn. Kira-kira 50-60 menit tergantung oven kalian. So, aku bakal bakar. And we see tomorrow, karena aku udah mau tidur nanti. Jadi udah aku keluarin, aku nggak syuting lagi. Syutingnya besok. So guys, good morning. So ini kuenya, coba lihat. Jadinya seperti begini. Cakep ya. Menurutku cakep banget. Karena aku jarang bikin kue seperti ini karena di rumahku nggak banyak orang. Jadi kalau makan itu nggak. Aku juga nggak itu suka makan yang sweet gitu. Jadi nanti aku mau ini seperti konsepnya ini seperti stones gitu. Jadi ada jorok gitu. Nanti aku mau taruh dinosaur on top. Terus aku mau kasih whipped cream sama sprinkles and let's get started. Jadi kelihatan ada seperti jorok-jorok begitu. Tanah. So ya. Hello. So untuk whipped creamnya aku pakai whipped cream ini yang cair, so heavy cream. Jadi kalau kalian mungkin di Indonesia pakainya yang bubuk terus kasih air es gitu ya, itu sama aja menurut aku. Boleh aja. Ini sepertinya 200 gram. Aku nggak perlu terlalu banyak, cuma dikit aja untuk kayak seperti kelihatan agak jorok gitu, ada mar gitu, ada pond gitu. So ini udah. Karena aku nanti kasih condensed milk, jadi kasih susu kental manis, jadi aku nggak kasih gula karena nanti terlalu sweet banget ya. Tapi aku kasih vanilla sugar. Jadi kalau kalian nggak ada vanilla sugar boleh, vanilla extract. Vanilla beans are the best. So, kasih vanilla sugar. Cuma 8 gram doang. Susu kental manis, aku kocok sampai mengembang. Udah. Vanilla sugarnya udah. Sekarang aku kasih susu kental manis 1 sendok aja. Udah. Terus make sure whisknya mesti kering, nggak boleh basah. Nanti dia nggak mengembang. So, aku matiin ya karena loud banget ya. So, aku matiin. So guys, aku decided kasih mascarpone cheese karena kayaknya kalau aku bikin kue nggak pakai mascarpone cheese itu nggak enak. Mascarpone cheese itu cream cheese-nya orang Itali. Kalau bikin kue itu paling enak menurut aku ya. Sama orang Itali juga.
So aku kasih kira-kira ini berapa ini ya? Kira-kira 150 gram lah gitu. Jadi biar nggak terlalu cair dan juga rasanya lebih enak gitu. Kita kocok rata. Nah guys, setelah aku kocok, aku ini apa sih ya, taruh di atas ini apa sih namanya, kuenya. Aku orangnya nggak terlalu pentingin optik menurut aku. Penting sih, cuman aku gimana ya, menurut aku penting, tapi buat aku sehatnya lebih penting sama deliciousnessnya lebih penting daripada optiknya. Jadi kalau aku jadi gampang ya bikin yang apa sih, rustical cooking. Aku taruh di atasnya doang biar kelihatan seperti dirt gitu. Ini di imajinasi aku ya. Terus aku kasih chocolate sprinkles biar nggak cuma putih doang. Ceritanya ini kan stone sama tanah sama yang jorok-jorok. Terus nanti ada dinosaurnya. Anak-anakku pada tertarik padanya. What is that? Just want to look. Just want to look. Yeah. Do you like your cake? Yeah. Mm-hmm. And did you need the cream still? So ini setelah didekorasi seperti ini, terus aku kasih a dollop here. Kenapa? Biar aku lihat nanti. Roar. Ini dinosaurnya bisa diri. Scary nggak? Isn't it scary? Yeah. Yeah. Do you want to clean out your mouth a little bit before you come and eat your cake? Yeah. Fast. Oh, this door. You want to talk to Omi? Love, Caroline, come. So, dinosaur cake-nya jadi begini. So, jatuh ya. So jadinya seperti begini. Biar nggak ada dinosaurnya. My creation. Tapi yang penting rasanya enak banget karena that's my favorite cake. So guys, thanks for watching. I hope that you enjoyed spending time with me. Kalau suka video jangan lupa kasih go like. Kalau nggak suka jangan lupa kasih go like juga. And don't forget to subscribe to my channel and see you next time. Have a blessed Sunday. Mwah. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear love. Happy birthday to you. Blow the candles now. Blow the candles. No.